Saya Lisya Durahayu dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di kegiatan studi independen pengembangan game di Agate ini, saya memiliki role sebagai game designer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arya Wibowo, mahasiswa dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Di sini saya mengambil role sebagai game production atau produser. Ya, perkenalkan, nama saya Afif Muhammad Faizal Fajriandi dari kampus Universitas Telkom. Di Agate ini, di studi independen Agate ini saya mengambil role product manager. Perkenalkan, nama aku tuh Yohanes Ageng Indrawan Samudra Putra, biasa dipanggil Jojo oleh teman-temanku. Aku dari kampus UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Informatika, angkatan 2019. Sekarang di timku, aku sekarang ngambil role game programming sebagai programmernya. Halo, aku Muhammad Taufik Asri Prasetyo dari Universitas Gadjah Mada dari program studi elektronik dan instrumentasi. Di sini sebagai game programmer di Minus Art Team studi independen Agate. Halo, perkenalkan, nama saya Putu Radita Sintia Wardani dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Prodi Informatika. Saya di sini sebagai game tester dari Minus Art Team dalam program studi independen Agate. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Pratama. Saya dari kampus Universitas Sriwijaya, dan pada studi independen Agate ini saya mengambil role sebagai 3D artist. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Isnain Tanggapili dari Universitas Sulawesi Tenggara, Prodi Teknik Sipil S1. Saya di sini sebagai 3D game art. Sebelum mengikuti kegiatan studi independen di Agate ini, saya belum pernah mencari tahu gimana sih proses development suatu game, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, serta bagaimana menyatukan ide, konsep, serta persepsi untuk menciptakan atau menghasilkan suatu game yang bagus. Saat memainkan suatu game, di pikiran saya hanya terlintas kalimat bahwa membuat game itu susah, gak mungkin sih aku buat game. Selanjutnya, setelah saya mengikuti kegiatan studi independen ini dan membuat game bersama dengan tim saya, ternyata game development itu memang tidak mudah. Ada beberapa peran yang ada di dalamnya untuk menghasilkan suatu game, di mana peran-peran tersebut harus terus berjalan. Jika ada suatu peran yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan memiliki dampak yang cukup fatal. Misal mungkin ada fitur yang harus di-cut dan sebagainya. Pandangan saya tentang game development setelah saya mendevelop game bersama tim saya. Menurut saya game development itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kita dituntut untuk bekerja sama bersama tim, karena setiap role itu memegang peran yang sangat-sangat penting. Tapi beruntungnya saya bersama tim mampu bekerja sama dengan baik sehingga kami dapat berada di akhir tahap development ini. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Pandangan saya mengenai game development setelah membuat suatu game bersama dengan tim saya di studi independen Agate ini adalah menyenangkan dan juga akhirnya bisa tahu bagaimana cara membuat game dari dasar-dasarnya, bagaimana bekerja dengan tim yang baik dari awal hingga akhir proses. Pandanganku campur sih, jujur. Ada susahnya, ada bingungnya, ada juga senengnya. Nah, susahnya itu kan aku baru pertama kali nih ngedevelop game dari scratch, dari awal. Semua asetnya, semua skripnya, pokoknya semua material yang digunakan itu dari tim kita sendiri gitu loh. Jadi lumayan menantang sih buat aku, challenging banget. Terus juga bersama tim seru sih kalau developing ada timnya gitu, soalnya kan kayak jelas dibagi tugasnya, juga kayak ada yang nyemangatin gitu, jadi kayak mood booster lah itu kan ya. Jadi lebih semangat buat bikin implementasiin idenya dari tim ke dalam projectnya. Oke,
Yang jelas game development itu tidak segampang yang dipikirkan. Banyak aspek yang harus diperhatikan. Apalagi di industri kreatif itu tidak arbitrary. Jadi sangat-sangat subjektivitas itu kuat banget di sana. Dan di tim honestly karena kita banyak orang ya, karena di tim tidak hanya satu orang, tentu banyak kepala gitu. Banyak kepala itu artinya ya, idenya banyak, kita harus gabung menjadi satu, tapi gitu challenging tapi worth it. Menurut saya ternyata cukup susah ya. Saya memang dari dulu punya keinginan untuk bisa membuat game atau menjadi bagian dari suatu tim game development. Tapi ternyata setelah dijalani cukup susah dalam proses pembuatan game ini, dan juga banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi di sisi lain saya sangat menikmati proses ini. Seru banget sih. Setelah saya melakukan pengembangan game development bersama tim saya kira tadinya awalnya mudah. Ternyata menjadi seorang game developer itu bukanlah hal yang bisa dikatakan mudah, karena ternyata banyak tahap-tahap yang harus dilalui, dan memerlukan kerjasama antar tim juga diperlukan, dan yang terutama adalah komunikasi antar tim harus sangat terjaga untuk menjaga balance dan kelajuan dalam proses penyelesaian gamenya, dan merupakan tantangan yang sangat membuat saya menjadi lebih berkembang lagi, menjadi lebih baik ke depannya. Ya, mungkin seperti itu. Selama terlibat langsung dalam proses development game dari tim kami, yaitu tim Minus Art, secara keseluruhan seru banget, dan banyak momen-momen di mana saya pribadi terpacu untuk membuat game aset 3 dimensi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ketika melihat aset tersebut diimplementasikan ke dalam game yang sedang kami buat, itu ada kepuasan tersendiri yang saya dapatkan. Tentunya ada banyak pengalaman yang saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan studi independen di Agate ini. Salah satunya yaitu saat saya mengikuti fase pengetahuan berbidang, saya mengambil game programming itu, saya belajar bagaimana sih cara membuat game dengan menggunakan Unity. Selanjutnya untuk role saya sebagai game designer, itu saya jadi mengerti bagaimana sih orang-orang di dunia game itu menjaga konsistensi dari game yang dibuat. Ternyata ada sebuah dokumen yang disebut dengan game design dokumen, yang merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses pembuatan suatu game. Selain itu, saya juga bertemu dengan orang-orang baru yang belajar dan bekerja bersama-sama dengan saya selama kurang lebih 5 bulan. Itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga dan menyenangkan. Pengalaman yang saya dapatkan selama berada di studi independen Agate ini tentunya sangat banyak, terutama pengalaman-pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan terutama di bidang game development, di mana saya berfokus untuk mempelajari suatu role dan bekerja sama bersama tim untuk mendevelop suatu game. Saya cukup menikmati perjalanan yang saya alami mulai dari fase pengetahuan dasar, fase pengetahuan per bidang, lalu fase prototyping. Saya cukup senang berada di kegiatan ini, dan saya harap kegiatan ini dapat berlanjut lagi untuk kedepannya. Untuk pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan studi independen di Agate ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Yang pertama, bagaimana saya mengerjakan tugas-tugas di website Game Deal Academy dengan 2 role yang berbeda. Jadi saya harus bisa mengerjakan keduanya di minggu yang sama. Berarti saya harus bisa memanage waktu dengan benar. Lalu untuk pengerjaan pembuatan game juga saya belajar banyak, seperti bagaimana saya harus bisa bekerja sama dengan tim yang masing-masing anggotanya memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda juga. Jadi saya harus bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka agar bisa
membuat gamenya yang secara proses harus berhasil begitu. Pengalamannya sangat-sangat worth it sih 6 bulan ini. Jujur mulai dari pengalaman pengetahuan, hard skill, soft skill juga diasah di studi independen ini dengan kita dibuat tim, terus kayak ngomong tiap hari, huddle, meeting dan lain-lain, presentasiin project kita ke orang lain. Ya itu juga termasuk soft skill kan, jadi juga terasa juga. Jadi pengalamanku sangat-sangat worth it dan aku rekomendasiin kalian buat ikut sih kalau kalian ada yang belum ikut atau apa-apa. Seperti itu guys. Sip, pokoknya studi Agate mantap. Pengalaman tentu banyak ya, karena saya jadi tahu memanage anggota tim dan memanage waktu di game development itu seperti apa, dan kemudian kolaborasi dengan sesama programmer di tim itu bagaimana. Oleh karena itu sebenarnya banyak pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri, dan sebenarnya program ini kalau dilanjutkan mungkin akan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang lain dan gabung misalkan. Pengalaman tentunya banyak. Saya jadi paham bagaimana proses dalam pembuatan game itu. Materi-materinya juga mengenai game programmer dan game tester sesuai dengan role yang saya pilih. Jadi ngerasain lah gimana rasanya jadi game programmer sama game tester itu dari suatu tim. Terus juga pengalaman lebih dalam kerja sama tim sih. Karena game yang kami buat ini kan dikerjakannya bersama nih dalam waktu 2 bulanan. Jadi di sini saya benar-benar ngerasa gitu kami itu gimana prosesnya kami membangun bonding antar tim dari awal banget gitu, dari yang awal nggak pernah kenal sama sekali gitu. Jadi itu pengalaman yang baru buat saya, dan saya sangat senang sih bisa berkenalan dengan teman-teman dalam tim saya ini. Selama mengikuti kegiatan studi independen di Agate, banyak pengalaman yang telah saya dapatkan. Salah satunya pada fase awal-awal webinar itu saya mendapatkan penjelasan dan gambaran bagaimana game developer di dunia Indonesia saat ini dan di dunia global. Juga bagaimana pandangan bisnis dari dunia game bersaing di era industri 4.0 ini juga. Dan pada fase game prototype dan pada fase pengetahuan per bidang juga mendapatkan banyak pelajaran juga, seperti waktu saya mengambil game pemrograman, saya tahu cara membuat gamenya, cara menyambungnya ke server, dan juga algoritma untuk membuat gamenya. Lalu juga yang kedua saya mengambil role 3D game artist, yaitu saya mendapatkan juga pengalaman bagaimana cara menggunakan Blender yang saya tidak tahu sama sekali. Sampai akhirnya saya bisa membuat visual 3D pertama saya yang sekarang akhirnya bisa saya terapkan dalam fase game prototype yang dimana sekarang ini saya bersama tim sudah bisa membuat game lumayan lah. Untuk pengalaman atau kesan dan pesan dari yang didapatkan selama mengikuti kegiatan ini rasanya terlalu banyak untuk disebutkan dalam satu video. Tetapi secara keseluruhan kegiatannya ini memiliki lingkungan yang sangat friendly atau sangat mendukung untuk proses belajar, terutama dalam tim saya yaitu tim -Art, baik dari anggota tim lain maupun dari mentor. Orang-orangnya sangat suportif sehingga proses belajar yang didapatkan itu bisa lebih optimal lagi.